Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Milawati, perwakilan kelompok 5 dari penugasan mata kuliah literasi media. Kelompok kami membuat sebuah short movie yang di dalamnya mengangkat kisah bullying dan cyberbullying. Bullying itu apa sih teman-teman? Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying itu sendiri untuk menyakiti orang lain dan dilakukan terus-menerus. Sedangkan cyberbullying adalah perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran yang dilakukan di media sosial. Tema ini sangat berkaitan dengan literasi media, karena bullying atau cyberbullying merupakan dua produk literasi baik di dunia maya maupun dunia nyata, yang mana keduanya dapat dicegah dan diatasi dengan literasi. Dalam short movie tersebut, kami beri judul Hate Speech dan Cyberbullying di Kehidupan Mahasiswa Model, yang diperankan oleh yang pertama, Yayu Asti Barokah sebagai Anet, yang kedua, Retno Asih sebagai Lita, yang ketiga, Aji Juliana sebagai ayah dan fotografer, yang keempat, Cindy Milawati sebagai Karin, yang kelima, Safira Ahriza sebagai Zia, dan yang keenam, Nuratul Filia sebagai Selin. Dalam naskah yang kami buat berisi tentang seorang mahasiswi yang bernama Anet. Ia memiliki badan yang gemuk, sehingga menjadi bahan bulian oleh teman sekelasnya. Namun, di luar hal itu, Anet adalah seorang modeling ternama sejak SMA. Tetapi, teman sekelasnya dan sekampusnya tidak tahu. Yang mengetahui hanyalah Lita yang merupakan sahabat dekatnya Anet. Di kemudian hari, Anet ditugaskan oleh pihak rektor dan jajarannya untuk menjadi brand ambassador kampus. Kemudian, alasan Anet dipilih menjadi brand ambassador kampus karena rektor dan ayah Anet merupakan rekan bisnis kerjanya dan tidak menutup kemungkinan kalau Anet pun berpengalaman di bidang modeling. Namun, Karin, Zea, dan Selin tidak terima atas apa yang sudah dilakukan oleh pihak kampus. Akhirnya, Karin, Zea, dan Selin pun mengajak teman-temannya untuk membenci dan membuli Anet atas ketidaksukaan mereka terhadap Anet melalui dunia maya dan dunia nyata. Hal itu membuat Anet tidak nyaman, walaupun ayah dan Lita sudah mencoba memberi support dan nasihat untuk terus menyemangati Anet dalam menjalankan tugas dan kehidupannya. Akhirnya, Anet pun sempat menyerah dan mengurung diri selama sebulan. Ia tidak kuliah, tidak keluar, dan tidak bertemu dengan orang-orang, kecuali ayahnya. Setelah sebulan kemudian, Anet memberanikan diri untuk berangkat lagi dengan memperlihatkan perbedaan dalam dirinya, yang membuat Karin, Zea, dan Selin sadar akan perjuangan Anet selama ini. Akhirnya, mereka berlima menjadi teman. Gak nyangka banget sekarang kita udah masuk kuliah. Kayak kita bisa kampus lagi atau kelas lagi. Iya, semoga teman kita baik semua ya. Amin ya. Amin. Ya masuk dulu. Tips gue bagus gak sih? Ya bagus. Enak banget lumayan. Siapa dia itu? Emang dia anak kelas kita? Emang dia dari anak kelas kita ya? Iya tahu di anak kelas kita buktinya dia masuk sini. Masa anak kelas kita modelnya kayak gitu? Ih, Enggak banget ya. Kita duduk sini ya. Mereka ngomongin kita ya. Enggak kok, perasaan kamu aja kali. Tapi jelas banget tahu dari pertama kita masuk, mereka liatin kita sambil bisik-bisik gitu. Enggak, mungkin itu cuma perasaan kamu aja, jangan dipikirin udah. Ya mungkin iri sama kamu.
Anet mau cerita deh, Pak. Cerita apa, nak? Apakah kuliah kamu hari ini lancar, nak? Lancar sih, Pak, tapi Anet ngerasa teman sekelas Anet tuh nggak suka sama Anet. Pas pertama kali mereka lihat Anet, mereka tuh kayak bisik-bisik Anet gitu, Pak. Jangan gitu, nak. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja. Kamu fokus dulu sama kuliah kamu, sama karir kamu. Jangan dengerin omongan orang-orang itu ya, nak. Anet ngerasa nggak nyaman, Pak. Mungkin itu cuma perasaan kamu aja, nak. Dengerin kata papa. Pasti itu semuanya baik-baik saja. Lid, abis ini temenin aku photoshoot jadi PA kampus yuk. Hah? Ini apa? Serius? Berani? Biasa aja nih, sebenarnya aku tuh kurang suka. Cuma ini kan gara-gara papa aku, karena papa aku tuh rekan kerjanya Pak Rektor kampus kita ini. Hah? Serius? Demi apa? Kok aku nggak tahu sih? Padahal kan kita udah temenan sejak SMA. Kok kamu nggak cerita sama aku sih? Ih, yaudah gak apa-apa, ini juga gak penting buat diceritain tau. Yaudah yuk, temenin aku buat siap-siap buat nanti. Ayo. Dari semua foto tadi sore, ini nih foto yang paling bagus. Ini aja lah yang aku post. Cie, jadi BA kampus. Kamu semalam lihat tuh postingan IG pribadi aku, Lid. Udah, nggak usah dipikirin. Mungkin mereka cuma iri sama kamu. Kamu tuh sebenarnya lebih pintar dari mereka tahu. Udah, nggak usah dipikirin. Mereka tuh cuma nggak ada kerjaan. Makanya dia tuh jadi orang aja kerjaannya gitu. Makasih ya, Lid. Kamu udah ngertiin aku. Kamu udah mau jadi support system aku setelah papa aku, Lid. Makasih ya. Iya, nggak apa-apa. Kita kan bestie. Ngapain kamu kemarin sore di depan rektorat? Mana pakai jas kampus lagi, udah gitu sewa-sewa fotografer. Emang kamu nggak lihat apa postingan dia? Dia kan nge-tag akun official kampus. Berarti dia BA kampus dong, sampai di repost kok. Iya tahu Rin, Anda tuh jadi BA kampus. Masa kamu nggak tahu sih, kudet banget. Nih lihat. Kalian ada masalah apa sih sama aku? Karena bapakku tuh makan bisnis Pak Rektor kampus kita. Udah jelas kan semuanya? Jadi stop, jangan bully aku kayak gini. Kalian tuh jahat banget ya. Bisa-bisanya ya, kalian ngehujat Anet gara-gara fisik doang. Asal kalian tahu, Anet tuh emang udah jadi model dari SMA. Jadi pantas dong, apa Anet tuh mengajukan Anet jadi BA kampus. Gimana sih kalian? Gitu doang baper. Yang dihujat siapa, yang marah siapa? Sopan banget lu. Tuh Ren, Anet tuh dulu. Kenapa, nak? Kok kamu nangis? Sini duduk sama Pak. Papa. Pak, Anet mau cerita sama papa. Loh, kamu kenapa, nak? Ayo cerita sama Papa. Anet dapat bulian di kelas, Pak. Teman-teman Anet di kelas bilang kalau Anet tuh nggak pantas jadi BA kampus, Pak. Mereka bilang kalau Anet tuh jelek, Anet nggak cantik, Pak. Anet mau ngundurin diri aja dari BA kampus, Pak. Jangan gitu, nak. Kamu tuh cantik, kamu tuh bertalenta.
Mungkin yang ngebully kamu itu nggak bisa kayak kamu jangan insecure ya nak. Ya Pak, ya udah Pak. Anet mau ke kamar dulu ya, Anet capek Pak. Jangan terlalu dipikirin ya nak, ya udah kamu istirahat aja di kamar. Iya Pak. Selamat tinggal 40 kiloku, aku akan terus berjuang. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Anet lama banget ya, udah sebulan dia nggak pernah berangkat kuliah. Itu kayaknya Anet deh. Tuh kan bener, Anet. Aku juga kangen banget sama kamu. Aku di rumah aja kok. Gak usah, aku kangen kamu. Aku selalu lihat video kamu viral tahu. Wah, viral. Iya, aku bangga banget deh sama kamu. Selamat ya buat ini. Maaf ya Net, atas semua yang udah aku lakuin ke kamu, atas ejekan aku dan juga bikin sakit hati kamu. Maaf juga ya Net, ternyata gak selamanya orang yang begitu gak pantas dihargai. Tapi setelah aku ngeliat sosok kamu, aku jadi banyak belajar dari sosok kamu. Aku juga minta maaf ya Net, aku udah sering bikin kamu sakit hati. Ya udah, gak apa-apa. Aku maafin kalian semua. Lain kali jangan begitu lagi ya. Makasih ya Net. Saya Haji Juliana, dari video tersebut dapat disimpulkan bullying dan cyberbullying adalah suatu kesatuan yang sudah melekat di Indonesia. Maka lawan bullying dengan semangat dan tekad kuat untuk maju. Bahagiakan orang-orang yang menyayangimu, buktikan kamu bisa lebih berhasil dari mereka. Stop bullying, kita berhak bahagia. Saya Safira Riza Permata, dari short movie tersebut dapat diambil pesan stop bullying, baik di dunia maya maupun di dunia nyata, dan stop menjudge seorang lain, karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Makasih Apriliani, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikirlah 2 kali sebelum kamu berkomentar. Apa yang kamu ungkapkan dapat mempengaruhi mental orang lain. Perilaku hate speech atau bullying muncul karena sifat iri dan merasa kalau dirinya itu yang paling hebat dan ingin dianggap paling benar. Saya Nuratul Fidia, dari short movie tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jangan sesekali kita melihat seseorang hanya dari fisik dan penampilannya saja, karena bisa jadi orang yang kita anggap lemah itu justru lebih kuat daripada kita. Stop bullying, karena dapat mempengaruhi seseorang dalam hal mental dan emosional. Saya Yayu Asti Baroka, dari video tersebut dapat diambil pesan stop bullying. Menghindari cyberbullying, sebagai anak remaja harus selektif memilih teman di media sosial. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Dekati dia, kenali dia, baru kita menilai dia. Saya Cindy Milawati, dari video tersebut dapat diambil pesan bahwa stop bullying. Hate speech dalam cyberbullying memang dua kombinasi tentang penilaian buruk pada seseorang kepada seseorang, baik dalam dunia maya maupun dunia nyata. Bicara baik atau hendaklah kamu diam. Menjadi manusia tak perlu sempurna. Tetaplah menjadi porsi diri sendiri dengan tidak seenaknya menilai orang. I'm grateful for the memories. We're aiming for the next big thing. I'll see you soon on the other side.